Ya, selamat pagi. Bisa dengar suara saya? Oh, oke. Mm-mm. Nah, jadi untuk yang absensi ya, itu kan saya minta untuk screenshot ya. Jadi untuk membedakan setiap pertemuannya, saya minta kalian screenshotnya itu pas waktu kamera saya on, sama kalian juga menghidupkan kamera kalian sendiri. Jadi pada saat ini kan halaman masih di Google Meet ya. Nah, silakan kalian hidupkan kamera kalian sendiri, terus saat kamera saya juga on, itu yang kalian screenshot. Nah, jadi di sini saya bisa kasih waktu eh, sekitar 2-3 menit begitu. Atau nanti kalau ada yang telat-telat, nanti di akhir saya kasih waktu lagi untuk screenshotnya. Nah, kalau sudah screenshot boleh dimatikan kembali ya. Oke, sudah ya. Em, Silakan kalau mau mematikan kembali kameranya. Kita sudah ada 20 orang. Jadi eh, kita mulai saja ya. Nah, mungkin nanti yang lainnya menyusul. Nah, seperti biasa kalau di tengah jalan misalkan suara saya terlalu kecil ataupun putus-putus begitu, kalian bisa langsung komen ya, biar saya juga bisa tahu, atau bisa komen di WA group. Nah, kemudian untuk di pertemuan ke-5 sama 6 itu kan jadwalnya kita untuk tatap muka ya. Nah, jadi untuk persyaratan tatap muka itu kan harus menyertakan surat kesediaannya untuk tatap muka, dikumpulkannya ke Kaprodi, itu yang hard copy-nya ya, yang tercetak, yang sudah ditandatangan kalian. Kemudian juga itu eh, berkas itu kalian foto atau kalian scan, terus upload di Google Classroom ya. Nah, di Classroom itu saya sudah buat satu tugas tersendiri untuk
kalian bisa upload itu ya, berkas surat pernyataan itu ya. Nah, kemudian untuk yang bisa mengikuti ataupun mau ya, nah yang mau mengikuti itu tentu saja sudah vaksin minimal 1 kali ya. Jadi yang belum sama sekali itu tidak bisa. Jadi ikut yang online saja. Nah, nanti di jadwalnya kita TI 3B itu di minggu ke-5 sama minggu ke-6 ya. Jadi kita dapat 2 minggu itu untuk tatap muka. Nah, nanti karena kuotanya itu kan 20 sampai 25 orang ya satu kelas itu. Nah, nanti kalau di kelas ini yang mau tatap muka offline-nya hanya ada 20 ataupun belasan orang saja. Nah, nanti kita juga akan tatap mukanya secara 2 kali ya, berarti materinya 2 kali gitu. Tapi kalau yang mau tatap mukanya itu lebih dari 20 sampai 25 orang, 30 begitu. Nah, jadi kita akan membagi menjadi 2 sesi. Minggu ke-5 itu 1 sesi, minggu ke-6-nya 1 sesi. Nah, jadi 1 minggu itu langsung 2 pertemuan begitu yang dibahas. Kalau yang ingin ikut untuk tatap mukanya itu bisa lebih dari 25 orang. Nah, nanti jumlah yang mau ikut tatap mukanya itu nanti akan saya hitung dari yang Google Classroom itu ya. Berkas yang kalian sudah upload itu yang saya jadikan patokan. Jadi saya tunggu untuk upload surat kesediaannya itu sampai minggu ke-4 ya. Jadi minggu ke-5 itu kita langsung tatap muka saja. Nah, yang online, yang memilih online itu bisa akses video saja, atau nanti pada saat tatap muka saya juga eh, mengadakan Google Meet-nya ya. Jadi walaupun tidak bisa melihat secara utuh satu kelasnya itu, kameranya itu ya, tetap saya arahkan supaya kalian bisa melihat dan mendengar apa yang saya jelasin kalau mau ikut online di tatap mukanya itu. Tapi kalau tidak mau seperti itu, kalian bisa pelajari sendiri di um, video video YouTube-nya ya, online itu. Nah, kalau di jadwalnya itu kan minggu ke-5 sama minggu ke-6 itu kita akan mempelajari kriptografi ya, modern sama internet security. Nah, jadi um, kalau pengalaman kemarin yang pelajaran mengenai kriptografi modern ini itu akan ada hitung-hitungannya ya. Jadi akan lebih baik kalau kalian bisa mengikuti secara langsung tatap muka. Tapi kalau tidak pun, saya rasa video di YouTube itu sudah bisa kalian lihat dan pahami sendiri. Nah, nanti kalau dari videonya belum mengerti ataupun belum paham, baru baru boleh nanya ke saya, Japri, atau uh, minta untuk diadakan penjelasan khusus saja. Oke. Nah, kita masuk ke ini ya, materinya saja langsung. Nah, sebelumnya selamat pagi ya. Terima kasih sudah hadir ya di pertemuan ketiga kita. Nah, seperti biasa, materi yang kita gunakan itu masih menggunakan materi yang dari dosen pengampu koordinator ya, Pak Hadi Santoso. Nah, tema untuk pertemuan kali ini adalah antivirus ya, intinya adalah antivirus. Jadi kalau kita ngomong antivirus berarti pasti dari sisi pengamanannya ya. Kalau dari sisi serangannya sudah pasti itu adalah virus. Nah, kalau kita ingin mengamankan komputer kita dari virus, nah berarti kan logikanya kita harus tahu dulu cara kerja virus. Nah, terus baru kita
kembangkan dan baru bisa dibuat antivirusnya itu. Nah, jadi logikanya kalau ada virus yang terbaru yang muncul di dunia ini, nah sedangkan antivirusnya kita itu tidak update, nah berarti walaupun PC-nya kita itu sudah ada antivirus, nah pasti akan ada risiko untuk terkena antivirus virus yang baru itu ya. Nah, jadi itulah kenapa pentingnya antivirus kita itu untuk selalu update ya. Jadi eh, antivirus kita itu akan selalu meningkat ya, beradaptasi ya, sisi keamanannya itu terhadap jenis-jenis virus yang ada di dunia saat ini. Nah, itu adalah pengantar untuk yang modul pertemuan 3 kali ini. Kemudian kita langsung masuk saja ke ini ya. Nah, ini adalah security kasusnya ya. Market for antivirus becoming aggressive in non-IT marketnya. Jadi pasar ataupun penjualan antivirus yang menjadi meningkat secara agresif di penjualan IT di Nord-nya ya, ataupun region utaranya di Amerika. Nah, ini adalah situs yang mengangkat artikel untuk itu. Kemudian objektif dari modul ini adalah yang pertama ini ya, the most dangerous computer ya, on of all time ya. Virus-virus yang paling berbahaya sepanjang masa. Nah, kemudian pendahuluan dari software-software antivirus, kemudian cara kerja antivirus ya, yang akan dipelajari cara kerja antivirusnya, kemudian jenis-jenis antivirus di tahun 2011, kemudian langkah-langkah untuk penginstalannya di PC-nya, kemudian bagaimana cara kita untuk menguji jika antivirus itu sudah bekerja, kemudian memilih antivirus yang terbaik, kemudian mengkonfigurasi antivirus mereknya ini ya, McAfee dan juga Kaspersky. Nah, kemudian ada checklistnya juga ya di akhir. Nah, kita masuk ke pengenalannya, pendahuluannya untuk software-software antivirus. Yang pertama ada the most dangerous-nya. Jadi ada virus-virus yang paling berbahaya di dunia ini sepanjang masa. In the past few years ya, jadi beberapa tahun terakhir ini, PC-PC yang ada itu telah terinfeksi dengan virus komputer ya. Dan ada virus komputer yang memberikan dampak ya, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi secara global itu menjadi menurun ya secara drastis begitu. Kemudian top 10 ya, ada 10 virus komputer yang paling berbahaya. Itu adalah yang pertama di virus C ya, CIH di tahun 98. Nah, perkiraan untuk kerugiannya ataupun dampaknya adalah 20 sampai 80 juta dolar. Itu adalah kerugiannya secara global ya ataupun worldwide. Itu dampaknya adalah data dari PC itu terhapus ya ataupun rusak ya ataupun hapus lah ya, destroy, hilang begitu. Kemudian unleash-nya itu di Taiwan ya ataupun pertama kali ditemukannya itu virusnya itu di Taiwan di bulan Juni 98. Nah, jadi untuk ini ya pengurutan most dangerous virus ini kita lihat dari dampaknya ini. Nah, dari sisi ekonominya berapa juta dolar begitu. Nah, virus yang kedua adalah virus Melissa di tahun 99 ya. Nah, estimasi kerugiannya itu adalah 300 sampai 600 juta dolar secara global ya.
Kemudian ada virus I Love You di tahun 2000, itu perkiraan kerugiannya adalah 10 sampai 15 miliar dolar. Nah, ini sudah mainnya miliar-miliar begitu ya. Kemudian ada Cartwright, virus Cartwright di 2001 dengan kerugiannya 2 miliar, dan ada lebihnya ada 600 juta ya. Jadi ada 2,6 miliar lah. Kemudian ada SQL Slammer di 2003 ya, dengan estimasi kerugian. Ini tidak disebutkan angkanya, tapi karena virusnya ini diaktifkan di hari Sabtu ya, jadi dampak kerugiannya itu agak rendah ya dari sisi dolarnya. Tapi dari sisi efektivitasnya itu dia menyerang 500.000 server di seluruh dunia ya. Dan di ini ya, di South Korea, di Korea Selatan itu mengakibatkan server-servernya mati ya selama 12 jam. Jadi yang SQL Slimer ini tidak melihat angkanya, tapi hanya dari efektivitasnya dia menyerang ke 500.000 server ya, di hari Sabtu. Dan di South Korea, Korea Selatan itu servernya mati selama 12 jam. Nah, kemudian ada virus Blaster ya di 2003 dengan perkiraan kerugian ada 2 sampai 10 miliar dolarnya. Nah, kemudian dari efektivitasnya ada ratusan sampai ribuan yang terinfeksi ya, PC-nya itu terkena virus ini. Kemudian ada virus Sobek ya di tahun 2003 juga dengan estimasinya ada 5 sampai 10 miliar dolar dengan lebih dari 1 juta PC-nya itu terinfeksi. Nah, jadi dari sisi kuantitas PC-nya juga banyak ya, ada 1 juta seluruh dunia itu yang terinfeksi. Kemudian ada virus Beagle di 2004 dengan estimasi ada belasan ya, tens of miliar, belasan juta dolar ya. Kemudian ada virus Maidum di 2004, estimasinya karena dia peak season ya, di akhir pekan begitu, perlambatan kinerja dari internet itu meningkat 10%, dan waktu tunggu untuk membuka website, untuk browsing begitu, itu meningkat sampai ke 50%. Nah, jadi dampaknya itu yang Maidum ini bukan dari ekonominya ya, tapi dari fungsionalnya, efektivitasnya itu perlambatannya menjadi 10% di seluruh dunia ya. Dan untuk browser situs-situs web itu meningkat menjadi 50%. Kemudian di 2004 ada lagi virus Caesar ya, dengan estimasinya ada belasan juga juta dolar. Nah, ini virus-virus yang paling berbahaya selama 98 ya sampai 2011 ya. Karena data ini dibuat di tahun 2011. Jadi pendahuluannya kita harus memahami dulu ataupun mengetahui bahwa apa sih antivirus itu ya, kenapa itu diperlukan, dan bagaimana cara membuatnya. Nah, yang pertama adalah yang ini, computer connected to the internet ya. Jadi sebuah PC yang terkoneksi ke internet ya, is always at high risk ya. Jadi akan selalu berada pada resiko yang tinggi ya. Resiko keamanannya itu tinggi ya. And it is always recommended ya, dan selalu direkomendasikan untuk menginstal software antivirus ya di PC-nya kita itu.
Nah, jadi selama kita itu terkoneksi ke internet, nah itu risiko keamanan kita itu akan meningkat ya. Lain ceritanya kalau kita tidak terkoneksi ke internetnya, hanya bekerja secara offline saja, nah berarti resikonya kita hanya terinfeksi dari device-device yang kita colokkan ke PC-nya kita, kayak flash disk, hard disk, seperti itu ya. Nah, jadi lain ceritanya dengan ketika kita terkoneksi dengan internet. Kemudian computer virus can degrade ya the performance. Nah, jadi virus komputer itu bisa menurunkan performa ya, dari PC-nya kita dan bisa menghapus ya, delete the stored computer data, menghapus data yang tersimpan di PC-nya kita itu. Dan antivirus program protect. Nah, jadi sebuah software antivirusnya kita yang kita install di PC kita itu akan melindungi kita dari virus, ya, dari worm, dari spyware, dan dari trojan. Dan segala macamnya itu ya, dari malware-malware yang ada juga. Nah, jadi ini ada icon ya, simbol-simbol dari antivirus lain. Ada kuda ini berarti itu adalah trojan ya. Trojan, kemudian worm itu yang cacing ini ya. Nah, yang spyware ini yang icon laba-laba dan juga yang virus itu yang ini yang paling kanan. Ya kayak virus corona kan bentuknya juga seperti ini, mirip-mirip kayak gini ya. Nah, jadi untuk ikonnya mirip-mirip seperti itu. Kemudian kebutuhan untuk program antivirus ya. Yang ini dulu, nah, today in the digital domain, saat ini ketika kita sudah masuk ke domainnya digital ya, dunia digital, lot of data is stored ya. Data-data yang kita load ataupun kita mau buka itu tersimpan di komputer ya. And it has become significant to protect the data. Nah, karena kita menyimpan datanya itu di PC-nya kita, di media penyimpanan PC-nya kita, nah itu menjadi sebuah kebutuhan yang signifikan untuk kita bisa melindungi data itu. Ya. Kemudian, when a PC is connected, nah kalau PC kita itu terkoneksi ke internet, nah, the PC has to combat. Nah, PC-nya itu harus siap ya untuk berhadapan dengan malicious program ya. Malicious program ini program-program yang berbahaya ya, yang memiliki risiko untuk menyerang PC-nya kita. Nah, itu disebut sebagai malicious program yang berbeda-beda ya. Such as seperti virus, seperti worm, trojan, spyware, dan adware ya. Nah, jadi apa sih virus itu, worm, trojan, spyware, dan adware? Nah, jadi kalau virus itu bisa menginfeksi ya secara otomatis dari satu media ke media yang lainnya. Itu yang disebut sebagai virus. Nah, kalau worm itu mirip-mirip sama sama virus ya, tapi ada pemicu trigger untuk mengaktifkannya. Baru dia bisa menginfeksikan dirinya, membelah dirinya. Kemudian kalau Trojan itu adalah nama lengkapnya Trojan Horse ya. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa mengakses PC orang dari jarak jauh ya. Seperti ada remote-nya seperti itu. Nah, itu juga ada triggernya ataupun pemicunya. Nah, jadi kalau saya ingin mengakses ya PC-nya lab kampus ya misalkan seperti itu. Nah, berarti saya harus menanamkan aplikasi trojannya ini ya di PC labnya itu. Nah, satu di PC lab dan satu juga ada di PC-nya saya. Nah, ketika ada seseorang yang mengaktifkan triggernya itu ya, satu satu program yang saya install tadi di situ, nah itu Trojan di PC Lab itu sudah menjadi aktif. Nah, dan ketika
PC-nya tadi sudah terkoneksi dengan internet, saya bisa mengakses dari PC-nya saya, ya. Selama saya sudah juga tersambung dengan internet, saya bisa juga untuk mengakses PC-nya di lab. Ya. Karena apa? Karena trigger yang tadi sudah terinstall di PC-nya lab, ya. Nah, jadi tidak orang yang menginstal tadi itu tidak akan sadar bahwa dia sudah menginstal Trojan di PC-nya itu. Nah, karena dia sifatnya itu adalah kamuflase, ya. Dia bisa bersifat uh, mirip ataupun menyerupai perangkat-perangkat ataupun media yang lainnya, ya, seperti MP3, MP4 kayak gitu, yang dokumen doc kayak gitu, ya. Iconnya itu bisa dimodifikasi dan formatnya ya tetap exe, ya. Kemudian ada spyware, ya. Nah, sama seperti apa harafiahnya, ya, ada spy, ya. Itu kan mata-mata, ya. Dan ada where-nya itu, dan berarti kalau yang jenis ini fungsinya itu untuk memata-matai PC-nya korban, ya, ataupun targetnya kita. Nah, jadi install spyware itu terinstall di PC-nya target. Nah, setelah aktif, si penyerang itu bisa melihat ataupun memata-matai, ya, PC-nya korban, ya. Nah, tapi dia tidak bisa full akses, ya. Dia hanya bisa melihat saja aktivitasnya itu seperti apa. Si pengguna itu eh, membuka situs apa saja, dia mengerjakan apa saja selama komputer itu dihidupkan. Nah, itu untuk yang spyware, ya. Nah, kemudian ada adware, juga terdiri dari kata ad sama where, ya. Jadi ad itu kan artinya adalah iklan, ya. Jadi untuk yang jenis ini itu adalah eh, kita di spam dengan jenis-jenis yang berisikan iklan dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi ada adware ataupun tampilan-tampilan iklan yang banyak yang timbul secara terus-menerus di PC-nya kita. Nah, itu kan kalau kalau kejadiannya kayak gitu itu kan pasti uh, apa ya, jengkel, ya, mengganggu kayak gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu jenis serangan yang adware, masuk ke dalam malware. Nah, kemudian cyber criminal such as attacker, ya, sama attacker hacker, ya. Jadi penyerang yang dikategorikan sebagai hacker, cracker itu, ya, itu menggunakan malware, malware ini, ya, virus worm yang tadi, ya, sebagai toolnya, ya, sebagai tool dia untuk mencuri, ya, untuk mencuri still important information, mencuri informasi yang penting, ya, seperti data-data personal pribadi yang tersimpan di PC. Kemudian this program, ya, program-program ini, ya, seperti yang virus worm yang di atas ini, itu juga pose a server threat, ya, memberikan, ya, ancaman-ancaman yang server ini. Kita lihat dulu, ya, kamus server, server yang keras, ya, yang hebat. Nah, jadi memberikan serangan hebat, ya, ke komputernya kita and may destroy its functionality. Bisa saja itu menghancurkan fungsionalitas dari PC-nya itu, ya, dengan berbagai cara yang berbeda. Nah, jadi kalau cara kerja virus, worm, trojan, spyware itu kan cara kerjanya berbeda-beda, ya, dalam memberikan serangan ke PC si korbannya. Kemudian malicious program, PEF dan W, ya. Nah, PEF ini apa? Kita lihat lagi. Meratakan. Jadi program-program malicious tadi itu
pave their way ya, into one PC. Jadi menyerang lah seperti itu ya, menyerang secara serentak, secara bersama-sama ke satu buah PC ya, melalui lampiran email ya, email attachment dan email dari spamnya ya. Nah, jadi di email itu kan ada apa? Kalau kalian buka email kan pasti akan ada satu buah folder tersendiri untuk bagian spamnya. Jadi spam itu kan untuk biasanya email yang tidak kita kenal, email yang terus-menerus secara kontinu itu masuk ke inboxnya kita, dan itu bisa dianggap sebagai spam. Spam ataupun spam ya. Nah, kemudian through USB drive ya, bisa juga dari USB-nya kita ya. Kemudian visiting fraudulent website, nah, bisa juga terinfeksi dari pada saat kita mengunjungi situs-situs yang uh, berbahaya ya, yang fraudulent, yang menimbulkan kecurangan, yang bisa rentan ya, ataupun memiliki celah-celah keamanan yang banyak sekali. Kemudian due to the invasion of malicious program, berdasarkan dari ada invasi ataupun serangan-serangan yang massal ya dari program malicious tadi in cyberspace ya, antivirus program ya, in cyberspace ya. Jadi cyberspace ini gimana kita anggap bahwa dunia kita ketika kita terkoneksi dengan internet itu kita anggap sebagai cyberspace. Nah, antivirus program have become necessary ya. Nah, jadi ketika kita masuk ke dalam cyberspace ini, terkoneksi ke internet, kebutuhan untuk adanya antivirus program itu sangat dibutuhkan ya, sangat necessary. If your computer has a good antivirus program installed, jadi kalau PC-nya kalian sudah ada antivirusnya, then the PC is protected. Nah, bisa dianggap sebagai terlindungi ya, is protected ya, terlindungi, and combat terlindungi dan bisa menghadapi jenis-jenis serangan yang menyerang lah seperti itu ya. Namun dengan satu syarat bahwa antivirusnya kalian itu akan siap kalau kalian sering-sering untuk mengupdate-nya. Ya. Jadi kan kalau di antivirus itu ada fitur untuk mengupdate ya. Nah, jadi kalau kalian aktifkan itu, ya kalian bisa mengupdate antivirusnya kalian itu secara berkala ya, dengan fitur-fitur yang terbaru. Kebaruan itu akan terjaga. Nah, kemudian kita pelajari juga bagaimana cara antivirus itu bekerja. Nah, jadi kan mungkin kalau kalian sudah pernah install antivirus, sudah pernah melakukan scanning PC-nya kalian untuk virus-virus, nah, kalian akan melihat cara kerja ataupun melihat ya, animasi dari antivirusnya itu bekerja ya. Dia akan melakukan scanning dari media-media penyimpanan di PC kalian. Nah, dari situ kan kita bisa bertanya, nah, bagaimana sih cara antivirus ini bekerja? Nah, ini ya, most of the commercial antivirus using use to teknik ya. Nah, jadi ada dua uh, kategori ataupun dua teknik ya, yang bisa diadaptasi oleh antivirus untuk melakukan scanning di PC-nya kita ya. Yang pertama adalah use virus dictionary ya. Jadi menggunakan semacam database ataupun kamus yang berisikan data-data mengenai virus ya, untuk look for now, untuk mencari virus-virus yang diketahui ya, while examining fast, ketika dia scan hal-hal yang ada di PC kita.
Nah, jadi itu teknik yang pertama. Jadi si antivirus itu sudah memiliki eh, kamus ataupun dictionary ataupun database tersendiri yang berisi data-data mengenai virus yang diketahui. Nah, selama ataupun ketika si antivirus itu melakukan scanning, nah dia akan melakukan pencocokan data di database-nya dia, ya, di dictionary-nya dia itu kalau cocok ataupun match, nah dia akan anggap itu sebagai virus, ya. Nah, kemudian detect suspicious behavior, ya. Nah, kemudian teknik yang kedua itu adalah melakukan deteksi, ya, untuk kejadian-kejadian behavior, ya. Kejadian-kejadian ini behavior yang mencurigakan, yang suspicious dari adanya program-program komputer yang terinstall di aplikasi PC-nya kita. Jadi yang kedua ini tekniknya adalah ada fitur untuk mendeteksi, ya. Memang fiturnya itu mendeteksi kejadian ataupun aktivitas aplikasi yang terinstall di PC-nya kita, ya, yang mencurigakan, ya. Nah, itu adalah dua teknik yang umum dipakai sama antivirus yang uh, dalam melakukan ataupun pendeteksian virus-virus itu, ya. Nah, ini ya penjelasannya yang tadi mengenai dictionary ataupun kamus. Ini ya. While examining the file, ketika dia melakukan scanning file-file di PC-nya kita, the antivirus software refers to, ya, antivirusnya itu mengarah ke dictionary-nya tadi, ya, ataupun database-nya tadi of non-virus identified, ya, by the author of antivirus software. Jadi ya intinya itu sih, ya, yang melakukan pencocokan ke database dia adanya virus yang teridentifikasi, ya. Jadi kalau cocok ada, ya, datanya itu di database-nya dia, maka akan dianggap sebagai virus, ya. Kemudian if a bit of code, ya, in the file match, ya, kalau ada sedikit kode, ya, yang cocok di ini, di database-nya dia, dan di antivirus software kan either, ya. Nah, jadi pilihannya kalau ada kecocokan tadi bisa menghapus, ya, menghapus filenya itu, melakukan perbaikan, ya, repairnya, cara menghilangkan ataupun menghapus, membuang virusnya, atau mengkarantina file tersebut, ya. Jadi ada pilihannya, ya, kita bisa menghapus langsung file itu, kemudian ada pilihan juga untuk melakukan repair, ya. Repair itu perbaikan lah, ya. Kemudian perbaikannya itu dengan cara menghapus virus dan atau mengkarantinanya. Jadi perbedaannya kalau karantina itu kita apa ya? Kita tidak bisa akses lagi file itu, ya. Nah, tapi kita bisa buka, ya, folder tersendiri di antivirusnya itu, file-file yang sudah terkarantina, ya. Nah, itu kita bisa pulihkan kembali. Nah, namun selama file itu berada di folder karantina, itu kita tidak bisa akses. Nah, kemudian yang teknik kedua itu ada suspicious behavior, ya. Oke, kita lanjut. Suspicious, di antivirus software monitor, ya. Jadi dia cara kerjanya adalah mendeteksi ataupun memonitor, ya, kejadian-kejadian aktivitas dari seluruh program, ya, dari seluruh program yang terinstall, ya, instead of identifying, untuk mengidentifikasi virus-virus yang diketahui. Nah, ini juga sama sih, ya. Yang ini suspicious ini, bagaimana cara dia melakukan pendeteksian ataupun memonitoring
Nah, itu pasti akan ada database-nya tersendiri. Jadi kalau kejadian A, aktivitas kayak A begitu, nah itu bisa dikatakan sebagai virus A begitu ya. Jadi kalau ada aktivitas B, kejadian B, nah itu bisa dikatakan sebagai virus B. Kemudian whenever a program with suspicious behavior uh, is found, ya, kalau ada program yang mencurigakan itu ditemukan, ya, the software alert the user and ask what to do. Ya. Jadi kalau antivirusnya itu sudah berhasil mendeteksi adanya kejadian aktivitas yang mencurigakan, nah, si antivirus akan memberikan peringatan, ya, memberikan notifikasi kepada si pengguna, si pemilik PC-nya itu ada informasi kayak gitu ya, bahwa ada kejadian yang terdeteksi yang mencurigakan gitu. Nah, maka si antivirus akan meminta ataupun menanyakan kepada si pemilik ya, tindakan selanjutnya itu seperti apa, mau dihapus, mau dikarantina, ataupun mau di-uninstall kayak gitu. Nah, kemudian cara-cara ataupun langkah-langkah lain untuk mendeteksi virus ya, ini antivirus software will try to emulate. Jadi antivirus softwarenya itu akan mencoba untuk emulasi ya, the beginning of each new executable code ya. Permulaan dari setiap kode-kode yang bersifat execute ya, ataupun bertipe exe. That is being executed before transferring control to the executable. Jadi langkah pencegahannya itu adalah melakukan apa ya, emulasi. Ini kita lihat ya, emulasi, menyaingi new executable ya, will try to emulate the beginning. Jadi cara kerjanya yang ini itu akan mulai mendeteksi di awal sebelum dia mendapatkan kontrol untuk file executable-nya dia, file Excel-nya dia. Nah, kemudian if the program seems to be a virus, kalau si program itu terlihat seperti virus atau using self-modifying code, ataupun juga menggunakan kode-kode yang bisa memodifikasi diri sendiri, then it immediately examines the other executable program. Maka secara secara langsung ya, secara cepat, immediately ya, dia akan melakukan scanning ke program-program yang lainnya juga. Nah, itu adalah cara kerja yang uh, di luar dua yang tadi ya. Nah, tapi secara umum yang banyak dipakai itu adalah dua ini, melalui kamus dan juga memonitoring aktivitas yang mencurigakan. Oke, nah ini adalah gambar-gambar icon merek-merek antivirus ya. Sebentar ya. Nah, ada McAfee, ada Norton, ada Avast, Kaspersky, Kaspersky, Viper, dan seterusnya. Nah, dari beberapa antivirus ini, saya ingin bertanya ya, kepada kalian, mungkin saya acak saja ya.
Oke, kita kembali lagi ke sini. Ke ini tanggal 25. Berarti ke Kartini ya. Kartini ada di sini. Kartini ada di sini. Husnul Rijal. Husnul Rijal. Nah, ada ya. Ini kan ada tampilan antivirus ya. Ada McAfee, ada Norton, dan seterusnya. Nah, di PC-nya kamu, apakah sudah terinstall? Oh, nggak muncul. Dari tadi belum? Oh, nah, kenapa nggak ngomong? Oke lah. Nah, ini sudah tampil. Oke, balik lagi ke pertanyaan tadi. Eh, Apakah ada salah satu dari sini yang terinstall di PC-nya kalian? Si Husnul Rijal? Belum ada. Belum ada sama sekali. Oke. Alasannya gimana? Jarang update tentang PC. Maksudnya gimana tuh? Oh, gitu. Tapi kalau pada saat pakai PC-nya, itu ngapain aja biasanya? PC kamu pakai untuk apa aja biasanya? Oke. Nah, setelah dari pertemuan 1, 2, 3, itu apakah sudah sadar, sudah paham pentingnya antivirus? Gitu. Gimana? Ada keinginan untuk apa ya? Memasang antivirus begitu di PC-nya? Oke. Sudah punya pengalaman untuk terkena virus begitu di PC-nya? Jarang ya. Oke. Tapi em, gimana ya? Disarankan memang untuk menginstal ya aplikasi antivirusnya itu. Ya. Oke, lanjut. Itu yang cowok ya, yang cewek saya coba. Gesti Ratu, Gesti Ratu ada. Safira Rahayu,
Safira Rahayu, Rahul Setiawan,